Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film hasil requestan dari Jim yang berjudul Sharp Corner 2025 dan berdurasi 1 jam 50 menit. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melintas. Di dalamnya, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari anak bernama Max, ibu bernama Rachel, dan ayah bernama Josh. 90, 91, 90. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah rumah yang cukup luas. Ternyata, rumah yang dihampiri sekarang adalah hunian baru mereka. Josh bersama Rachel baru saja membeli sebuah rumah yang dicapai atas kesepakatan bersama. Rasa antusias benar-benar terasa, terutama bagi Max sendiri. Namun saat ditunjukkan kamarnya, Max merasa ukuran kamarnya terlalu kecil dan sedikit bau. Selama Rachel sibuk beres-beres barang, Josh tak sabar untuk membuat area mini golf di halaman depan. Ketika ide itu dibahas, Rachel pun sedikit setuju dan seharusnya tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membuat mini golf. I'm thinking about turning the backyard into a little. Okay, you know what? Let's put this away. Di malam pertama, masih ada beberapa barang yang belum dibereskan. Bahkan, Josh lupa jikalau boneka kesukaan Max masih berada di dalam mobil. Max sendiri tak bisa tidur jika tak ditemani oleh bonekanya itu. With my bare hands. Cared about we're in the room right down the hall. Setelah dari kamar Max, Josh pun menyempatkan diri untuk bersantai sejenak. Sebagai perayaan singkat, Rachel pun memancing Josh untuk berolahraga malam itu juga. Tapi tiba-tiba, sebuah ban mobil pun terpental ke dalam rumah mereka. Disitulah, Josh pun menyadari bahwa ada sebuah kecelakaan di halaman rumahnya dan kesadaran itu diiringi dengan teriakan histeris dari Max. Usai kejadian tadi malam, Josh langsung sibuk untuk membaca berita terkait. Hal ini membuat Josh tak fokus dalam rapatnya yang kebetulan dipimpin oleh rekannya sendiri bernama Erickson yang baru saja naik jabatan. Erickson merasa tak enak kepada Josh dan Erickson berkata bahwa ia ingin membelikan kado atas pindahan Josh. Sepulang kerja, Josh langsung bergegas untuk menjemput Rachel yang merupakan seorang terapis di rumah sakit. Saat itu, Josh membahas apa yang terjadi semalam dan diketahui si pengendara mobil harus meninggal dunia. Di hari kedua ini, Josh menyibukkan diri untuk mempercantik rumahnya. Tapi tanpa disadari, Max diam-diam sedang bermain di area halaman. Persis di lokasi kecelakaan yang merenggut satu nyawa manusia, bahkan pecahan-pecahan kaca mobil pun masih berceceran di area itu. Bukan sebuah awal yang baik bagi sebuah keluarga baru yang baru saja pindahan rumah. Tapi Josh tetap yakin bahwa apa yang telah ia capai bersama Rachel adalah pilihan yang terbaik. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil yang mendekat ke halaman rumah Josh. Mobil berisi 4 orang itu terlihat turun untuk menyiapkan beberapa tribut penghormatan. Jelas, Josh tak bisa menutupi rasa mirisnya atas apa yang terjadi. Setelah kepo, akhirnya Josh tahu bahwa orang yang meninggal bernama Kyle Curry dan ia menyukai American football. Di sisi lain, Josh mulai menerka-nerka apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan. Josh pun sadar bahwa rumahnya berada persis di depan tikungan tajam. Masalah kedua, tanda tikungan tajam sudah tak terlihat akibat tertutupi dedaunan. Di kantor, Josh sibuk mencari segala informasi tentang Kyle Curry. Saking sibuknya, Josh tak merasa bahwa ia telah mengabaikan anak buahnya yang baru bernama Alan. Lalu, saat malam tiba, Josh dan Rachel mengadakan makan malam bersama beberapa kerabat dekat. Awalnya, perbincangan terasa hangat dan elegan. Tapi tidak setelah Josh membahas kegagalannya dalam mendapat kenaikan pangkat. Josh mengaku kalah saing dari kerabatnya sendiri yang begitu ahli dalam menjilat.
Dari situ, pembicaraan pun langsung mengarah kepada kecelakaan yang tepat terjadi di halaman rumahnya. Dan Rachel pun bingung setelah Josh membahas sangat detail terkait latar belakang dari seseorang bernama Kyle Curry. Setelah makan malam berakhir, Rachel pun merasa bahwa Josh tak bisa lagi memilih prioritas dalam hidup. Josh terlalu ingin tahu dan fokus ke banyak hal yang tidak memberikan keuntungan. Sebagai contoh, Josh tidak begitu kecewa dengan gagalnya ia mendapatkan promosi jabatan. Yang justru, sekarang ini Josh lebih peduli kepada kecelakaan di halaman rumah mereka, dan dari situlah Rachel pun menyarankan suaminya untuk pergi ke seorang psikolog. Kebetulan, Rachel mempunyai rekan bernama Peter yang dianggap mampu menangani ini. Saat hari berganti, Josh terlihat siap dengan mesin pemotong yang baru saja ia beli. Ternyata, Josh berinisiatif untuk memangkas dedaunan yang menghalangi tanda jalan. Setelah inisiatifnya itu, Josh akhirnya menyadari bahwa beberapa pengendara mulai terbantu. Kemudian, satu hari kembali berganti dan kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Josh bersama Rachel sengaja pergi ke festival setempat dalam rangka mengajak Max jalan-jalan. Josh lalu berusaha untuk memberikan boneka kepada Max. Tapi, boneka itu tak bisa dibeli dan harus didapat dengan cara mengayunkan palu sekuat mungkin. Sayangnya, setelah mencoba berkali-kali, Josh pun gagal. Namun, si penjaga booth berinisiatif untuk tetap memberi boneka kepada Max sembari berkata bahwa ayahmu sudah berusaha keras. Malamnya, Josh dan Rachel sibuk menyiapkan makan malam bagi keluarga mereka. Max belum tidur dan masih berada di ruang keluarga. Dan tepat saat itu juga, terdengar suara keras dari halaman rumah mereka. Sontak, Josh langsung menyuruh Rachel menelpon 911, di mana untuk kedua kalinya kecelakaan pun harus terjadi. Kali ini melibatkan dua mobil, di mana satu mobil berhasil kabur secepat mungkin. Sementara satu mobil lain harus mengalami nasib tragis, di mana si pengemudi masih bisa bernafas, tapi kondisinya benar-benar sekarat. Hingga tak lama, terdengar bunyi panggilan masuk yang berasal dari handphone si pengemudi. Telepon itu berasal dari seorang wanita bernama Alicia, dan ketika sirine polisi terdengar, Josh diam-diam mengantongi handphone tersebut. Saat polisi dan para medis sudah tiba di TKP, Rachel pun sibuk membahas Max yang mengalami trauma luar biasa. Di sisi lain, Josh menyesal karena tak bisa menyelamatkan si pengemudi yang menghembuskan nafas terakhir di hadapannya. Esok harinya, Josh terlihat memindahkan tiap data dari handphone yang ia kantongi semalam. Terlihat pria bernama Howard sangat suka untuk bermain golf. Sepulang kerja, Josh langsung mendatangi persemayaman dari Howard. Di antara banyaknya tamu, akhirnya Josh melihat sosok Alicia. Saat dihampiri, diketahui bahwa Alicia ternyata adalah anaknya Howard. Josh pun berbohong dan mengaku kenal dengan Howard setelah rutin bermain golf bersama-sama. Sejak saat itu, rasa bersalah luar biasa membuat Josh mengikuti pelatihan pertolongan pertama. Saking tertariknya, Josh bahkan berniat untuk membayar $300 demi satu alat yang telah digunakan dalam kursus ini. Di situ, si instruktur pun berkata dengan $300, kamu bisa mendapat alat bernama Preston yang memiliki kualitas sangat tinggi. Alhasil, Josh pun langsung membeli alat yang dimaksud melalui toko online. Ketika hari berganti, Josh datang ke ruangannya Erickson setelah dipanggil. Ternyata, Josh ditegur akibat ketidakpeduliannya kepada Alan. Alan merasa frustasi dengan lambatnya respon Josh dalam mengurusi tiap kerjaan. Lalu, setiba di rumah, Josh terus-menerus memperhatikan tiap mobil yang lewat di depan rumahnya. Sedangkan Rachel yang sibuk memandikan Max pun tiba-tiba memanggil Josh. Rachel sendiri menemukan bekas kebotakan di kepalanya Max yang diduga Max rutin mencabut-cabut rambutnya sendiri.
Benar saja, ketika dicari di kamarnya, Rachel mendapati gumpalan rambut Max di dalam laci. Merasa sudah gawat, Rachel bersama Josh segera membawa Max ke dokter kejiwaan. Di sini, Josh pun beradu argumen dengan Rachel, di mana Josh merasa semua ini terjadi akibat keinginan Rachel yang terus-menerus ingin menjual rumah serta pindah. Sedangkan Josh lebih mengeluh kepada tidak adanya efisiensi waktu dalam mengurus anak. Josh berpendapat bahwa ia bisa melakukan kerjanya dari jarak jauh, dan yang mereka butuhkan sekarang adalah mobil kedua. Sebagai solusinya, Josh akan mencari mobil murah yang tidak terlalu memangkas tabungan mereka. Dan tepat esok hari, Josh langsung disibukkan untuk menjemput Max. Menjemput dengan mobil kedua, yang setelahnya Josh turut menghabiskan waktu untuk memasak dan menemani Max membaca. Your house down. Di sela-sela itu, Josh menyempatkan diri untuk terus latihan dengan alat baru yang sudah ia beli. Rachel tak pernah tahu atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Terlebih, sekarang ini Josh benar-benar menunjukkan peran positifnya sebagai seorang ayah. Di samping itu, Rachel sengaja memasukkan Max ke dalam pelatihan taekwondo agar Max lebih banyak beraktivitas. Tentu, tugas mendampingi adalah tugasnya Josh yang saat itu mulai ditelepon oleh Erikson. Sepulang dari taekwondo, tiba-tiba mobil Josh langsung disalip oleh mobil ambulans. Josh pun memiliki perasaan tak enak yang ternyata di depan rumahnya terjadi lagi sebuah kecelakaan. Kecelakaan kali ini menimbulkan api yang berkobar dan langsung membuat si pengemudi tewas di tempat. Josh benar-benar dibuat bengong di halaman rumahnya sendiri. Perasaan bersalahnya terus menggebu-gebu setelah kembali melihat satu nyawa harus lenyap. Step back, sir. This is my house. Excuse me, sir. Di situ, Josh langsung ditarik oleh seorang reporter berita. Josh mengaku bahwa sudah 3 kali ia melihat kecelakaan di halaman rumahnya, tetapi yang ini merupakan yang paling parah. Hingga mendadak, Josh ingat bahwa ia masih meninggalkan Max di mobil. Celaka, Max diam-diam sudah pergi dari mobil. Kebetulan, terlihat Rachel yang baru pulang dari bekerja. Rachel sontak panik dan ia bergegas mencari Max. Dan ternyata, Max sudah berdiri di dekat mobil yang baru saja berhasil dipadamkan apinya. Setelah itu, kita diperlihatkan kepada Josh yang sudah berada di hadapan Peter, kerabat Rachel yang merupakan seorang psikolog. Rachel berharap Josh bisa terbuka dan cerita banyak kepada Peter. Tapi nyatanya, pertemuan ini tidak membuahkan hasil di mana Josh menyayangkan Rachel yang mendaftarkan Max ke kursus taekwondo. Josh merasa jika ia tak pergi menemani Max ke taekwondo, maka Max tak akan melihat langsung kecelakaan itu. Singkat cerita, tanda dijualnya rumah ini pun sudah terpasang. Josh tak bisa berbuat banyak dan diharapkan ini adalah satu-satunya solusi. Di samping itu, Rachel pun semakin cemas dengan keadaan Max. Max sendiri dibiarkan untuk tidur bersama Rachel, sementara Josh diminta tidur di kamar Max. Ketika hari berganti, Erikson sudah tak sanggup lagi untuk menahan amarahnya. Sekarang Josh tak mendapat kesempatan sedikit pun dan diputuskan bahwa Josh telah dipecat. Kabar ini pun tak Josh beritahu kepada Rachel, di mana baginya tetap diam adalah solusi untuk tidak menambah masalah. Josh sendiri terus berusaha untuk bisa menjadi ayah sekaligus teman bagi Max. Tapi, Josh mulai sadar bahwa Max memang sudah berada di tahap trauma. Terlihat, Max sempat menyusun tiap mainan hingga menyerupai situasi dari kecelakaan terakhir yang sempat dilihatnya. Dari situlah, Josh memiliki akal untuk menahan kecepatan dari mobil yang lewat di depan rumahnya. Sebuah tempat sampah pun sengaja ia letakkan serta lebih mengarah ke tengah jalan, tapi tetap saja rasa was-was dan cemas terus menghantui Josh dan berujung ia kesulitan untuk tidur. Lalu, hari pun kembali berganti. Di sini, Josh belum juga bercerita tentang posisinya yang telah dipecat. Bahkan, Josh berpura-pura membuka pintu mobil seolah ia akan pergi bekerja.
Nyatanya, Josh sibuk berlatih dengan alat peraga yang ia simpan diam-diam. Selama berdiam diri di rumah, Josh terus memantau tikungan tajam yang terus-terusan membuat ia cemas. Rasa cemas ini pun membuat Josh tertarik untuk menonton rekaman-rekaman kecelakaan yang beredar di dunia maya. Sesungguhnya, ini adalah definisi dari hidup yang tak lagi berkualitas akibat posisi rumah. Dan tak disangka, saat sibuk sarapan, Josh melihat sepasang suami istri yang sepertinya tertarik untuk membeli rumah ini. Setelah itu, scene beralih kepada Josh yang telat menyusul ke dokter kejiwaan. Rachel yang sempat menelpon ke kantornya Josh pun akhirnya tahu bahwa Josh tak lagi bekerja di sana. Belum selesai, saat itu juga Rachel mendapat telepon dari seorang agen properti. Pada akhirnya, Rachel memutuskan untuk menginap di tempat kerabatnya. Rachel mengaku lelah setelah usahanya untuk menjual rumah ini dikacaukan oleh Josh yang menyarankan calon pembeli untuk tidak membeli. Josh mengaku tak tega melihat istri si pembeli yang sedang hamil dan ia merasa harus memberitahu keluarga itu tentang kekurangan rumah ini. Sekarang, Josh benar-benar menjadi pria yang kehilangan segalanya. Selain pekerjaan, ia turut kehilangan Rachel dan juga Max. Bahkan, ketika pergi pun Rachel semakin dibuat takut dengan terkuaknya alat peraga milik Josh yang disimpan diam-diam. Lalu, Josh terpaksa pergi ke advokat setempat untuk mengurus gugatan perceraian dari Rachel. Ternyata, Rachel menyatakan untuk membawa Max. Josh hanya memiliki waktu selama 2 jam dalam seminggu untuk bisa bertemu dengan Max, itu pun sembari diawasi. Selain itu, Rachel meminta agar rumah mereka segera dijual dan hasil penjualan dibagi 50 berbanding 50 sesuai dengan pembagian ketika mereka membeli rumah itu. Dari situlah, Josh tak lagi mengandalkan agen properti. Rumah ini akan dijual secara langsung oleh dirinya kepada calon pembeli. Hingga suatu waktu, terlihat sebuah mobil yang berhenti di depan rumah. Tapi nyatanya pengemudi mobil itu tak memiliki niat untuk membeli. Di samping kesendiriannya, Josh hanya memiliki 2 jam untuk bisa hadir di hadapan Max. Usai menemani Max bermain di taman, Josh pun harus mengembalikannya lagi kepada seorang pengasuh. Di situ, Josh berkata kepada Max bahwa mereka bisa bertemu lagi setelah Max melewati 7 kali tidur, yang berarti 7 hari kemudian. Hingga tiba saatnya, Josh yang sedang di supermarket mulai mendapat telepon dari seseorang. Dan benar saja, tak lama kemudian sudah terdapat sepasang suami istri yang melihat-lihat isi rumah itu. Mereka pun mengaku bahwa rumah ini memiliki banyak hal yang mereka cari, terlebih harganya pun cukup menarik. Saat ditanya apakah ada kurangnya, Josh pun menegaskan tak ada tapinya sama sekali. Josh turut berkata bahwa rumah ini dijual hanya karena seorang pria yang sedang berada dalam proses penceraian. Setelah mendapat kesepakatan, tak ada kegiatan lain bagi Josh selain membereskan barang-barang. Lalu di malamnya, Josh menyempatkan diri untuk video call dengan Max. Josh pun menunjukkan isi rumah yang sudah kosong dan berhasil dijual, di mana sebentar lagi Josh akan pindah di dekat sekolahnya Max. Kemudian, kegiatan beres-beres kembali dilanjutkan. Tak ada waktu selain malam ini, dikarenakan esok pagi si pembeli rumah akan memasukkan barang-barang mereka. Tapi di tengah-tengah kesibukan ini, Josh masih menyempatkan diri untuk memantau tikungan tajam. Bahkan sesekali, Josh masih terus kepikiran apakah ia benar-benar bisa menyelamatkan seseorang. Sampai pada akhirnya, Josh memiliki ide yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Tikungan tajam itu pun semakin ia buat becek dengan guyuran air dari rumahnya. Tak puas, Josh turut fokus kepada tanda jalan yang sekarang sudah terlihat dengan jelas. Siapa yang menyangka, saat itu juga Josh bergegas menghilangkan tanda jalan itu.
Sesaat setelahnya, Josh terus menunggu di dalam rumah sembari memasang kuping apabila terdengar suara keras. Dan tidak butuh waktu lama, terlihat satu mobil yang tergelincir dan terbalik dalam seketika. Disinilah, Josh pun segera keluar dengan membawa kotak P3K. Ma'am! Ma'am! Seorang wanita terlihat terjebak di dalam mobil dan kebetulan saat itu pula datang sebuah bus yang mengangkut siswa-siswa SMA. Disaksikan langsung oleh banyak mata, Josh benar-benar berusaha keras untuk menolong wanita itu. Hingga di ujung, Josh mulai mengeluarkan kemampuannya untuk memberikan pertolongan pertama. Dan di saat Josh sudah berpasrah diri, secara tiba-tiba wanita itu pun berhasil bernafas lagi. She's breathing. Yeah, that's it. Stay with me. Seketika, petugas medis terlihat datang dan mereka pun berterima kasih kepada Josh. Setelah apresiasi tersebut, film Sharp Corner pun berakhir. Pada intinya, kesimpulan dari film ini bisa gue simpulkan secara perlahan ya guys. Jadi begini, kecelakaan pada malam pertama di rumah itu benar-benar mengubah hidup Josh dan Rachel. Sejak Josh menyaksikan kecelakaan pertama, sikapnya berubah. Ia jadi penasaran dengan korban yang meninggal dalam kecelakaan dan bahkan ia terobsesi dengan latar belakang dari korban. Josh turut merasa tidak ada lagi yang benar-benar ia nantikan dalam hidup, terutama setelah ia tidak mendapatkan kenaikan jabatan yang sempat diharapkannya. Josh bukanlah ayah yang heroik, ia tidak pernah menjadi pusat perhatian dan tak pernah mendapat apresiasi. Semua hal itu jelas sudah terjadi jauh sebelum ia pindah ke rumah barunya. Hingga akhirnya, Josh menyaksikan sebuah kecelakaan tepat di depan matanya. Ia melihat kecelakaan itu sebagai kesempatan untuk menjadi orang yang baru, meskipun awalnya ia mengalami trauma luar biasa. Semua dimulai dengan memperdulikan tiap mobil yang melintas di depan rumahnya, hingga berujung Josh mendaftar di dalam pelatihan pertolongan pertama. Seiring waktu berjalan, obsesi Josh terhadap para korban semakin parah. Hal itu dipicu ketika ia menghadiri pemakaman salah satu korban dan sengaja berbohong di hadapan putri korban bahwa Josh berteman dengan korban. Tapi dari kebohongan itu, Josh merasakan kegembiraan saat ia menemukan seseorang yang bisa mempercayai perkataannya dan mengapresiasi kepeduliannya. Namun sayang, Josh mulai kehilangan kontak dengan prioritasnya. Kinerjanya mulai mengendur dan ia lebih suka menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih dengan alat peraga. Josh bahkan turut kehilangan semua yang berarti akibat obsesinya yang aneh. Sudah menganggur, istrinya ingin bercerai, dan Josh tidak bisa menghabiskan waktu dengan putranya. Hingga suatu waktu, pada malam terakhirnya di rumah itu, Josh berharap ia bisa menjadi sosok heroik yang sangat ia inginkan. Josh pun mengharapkan terjadi lagi satu kecelakaan terakhir agar ia bisa menggunakan semua teknik yang sudah dipelajarinya. Dan setelah terjadi, Josh semakin dibikin senang karena ada beberapa penonton yang terkesan dengan dedikasinya. Bahkan, beberapa dari mereka merekam video di saat Josh sedang beraksi. Usai aksi penyelamatan itu, bisa kita tebak Josh akan terus dipuji oleh banyak orang. Sudah jelas pemberitaan terkait aksinya akan semakin tersebar luas dan hal itulah yang dikejar oleh Josh dalam fase baru di hidupnya. Tapi pertanyaannya, apakah Josh akan diampuni jika penyelidikan di TKP mulai dilakukan? Tentu tak akan bisa dihindari karena jelas-jelas Josh adalah pelaku di balik hilangnya tanda jalan yang sebelumnya terpasang. Oke deh guys, mungkin segini dulu alur cerita dari film Sharp Corner 2024. Terima kasih kepada Jim yang telah merequest film ini, dan buat kalian yang ingin request silahkan ketik saja di kolom komentar ya. So, kita bertemu lagi di video-video berikutnya dan gua Nandi cabut dulu. Dadah!